teman-teman, kembali lagi bersama aku. Aku cuma mau sharing sedikit. Jadi hari Selasa, berapa hari yang lalu ya? 3 atau 4 hari yang lalu, aku masuk IGD. Ini bukan berita baik ya, karena lambungku tuh luka. Karena sebelum-sebelumnya aku tuh sering telat makan dan jarang makan, terus makanannya juga nggak sehat, nggak teratur gitu. Dan yang paling penting adalah waktu hari Selasa itu aku bener-bener lagi kacau banget, lagi stres banget. Ini aja aku kalau ngomong tuh nggak boleh pakai tenaga banget gitu, karena masih sakit di bagian ini, kuning masih sakit. Dan sebenarnya nggak hari Selasa aja aku sakitnya atau aku pusingnya, stresnya tuh. Aku tuh emang gila, aku tuh stres beneran. Sakit. Gimana ya bilangnya? Kadang kita tuh nggak bisa cerita gitu. Cerita ini tuh cukup untuk kita aja. Aku ngerti, kita harus berbagi. Kita punya keluarga, kita punya teman, kadang juga kita pasti punya pasangan. Tapi ada beberapa yang kita nggak bisa kasih tahu ke orang-orang kan. Nah, setelah aku masuk IGD itu, ibu aku tuh bener-bener khawatir. Dia tuh sampai sehari itu ya, dia bisa berkali-kali ngomong ke aku, apa sih yang kamu pikirin kayak gitu. Dia pengen tahu apa sih yang bikin aku stres gitu loh, apa yang aku pikirkan gitu. Terus aku ketawa aja, dia nanya gitu aku ketawa aja kayak enggak ada apa-apa gitu. Terus dia nanya soal biaya pendidikanmu gitu. Terus aku bilang ya itu juga sih gitu, tapi gimana ya gitu. Terus ibuku bilang udah, kenapa sih kamu mikirin itu gitu. Dan seperti sebelum-sebelumnya aku kan pernah cerita kalau aku punya pensiunan yatim tuh kan. Terus teman-teman, ini tuh bukan soal biaya aja. Kalian bayangin ya, aku baru mau masuk kuliah offline ya. Walaupun aku udah kuliah online di UT, aku mau kuliah offline di umur 21. Siapa coba yang gak overthinking? Ya kan? Panas. Aku mikirin itu. Aku mikir gimana kalau misal aku lulus ketuaan, gimana kalau misalnya aku nggak bisa nyerap semua materi-materi, gimana kalau misalnya gimana kalau misalnya banyak takutnya, banyak khawatirnya. Aku bener takut, aku bener khawatir. Gimana kalau misalnya pasanganku nanti nggak bisa nunggu aku, gimana kalau misalnya teman-teman aku udah pada sukses, udah pada nikah, udah pada berkeluarga, sedangkan aku ngerasa tertinggal banget. Kayak aku tuh nyesel banget gitu loh, kenapa kayak gitu. Itu yang aku pikirin sebenarnya, tapi aku nggak bisa ceritain ke siapa-siapa karena aku tahu jawaban mereka. Pasti mereka bakal jawab udah nggak apa-apa. Banyak kok orang-orang yang baru memulai di umur 30, bahkan baru memulai di umur 40, dan mereka sukses di umur 50 sampai 70 gitu. Ya itu kan keuntungan mereka, itu beruntungnya mereka kayak gitu. Aku yang besar dan tumbuh di lingkungan yang tidak begitu suportif ya. Jadi aku dari kecil tuh apa yang aku peroleh itu kurang diapresiasi. Jadi ketika aku udah dewasa kayak gini nih, apa yang aku lakukan seolah-olah ini kurang gitu. Nah, di saat aku mikir ini tuh kurang, aku kayak takut, kira-kira kalau aku ngelakuin ini apakah ada yang peduli nggak sih gitu. Contohnya aku kuliah di UT, nggak ada yang tahu struggle-nya aku tuh gimana di sini, nggak ada yang ngerti gimana aku tuh berusaha banget buat paham semua materinya gitu kan. Aku berusaha buat buat
nyamanin posisiku kayak gini. Even aku nggak bisa leluasa gitu kan. Dan kadang di beberapa saat ketika berada di lingkungan sama orang-orang yang lingkungannya beda sama aku, misal mereka kuliahnya offline dan aku online kan, sekarang kan masih online, dia tuh singgung, kamu ada tugas kayak gitu. Terus aku tuh selalu pengen kelihatan aku tuh nggak sibuk. Kayak kalau gimana kalau misal aku kelihatan sibuk, mereka pasti mikir, ah kuliahnya di UT kok sibuk, emang sibuk apa, bukannya online aja. Itu kenapa sih di mata mereka tuh UT tuh kayak seburuk itu gitu kan. Dan setauku UT itu bukan yang buruk gimana, tergantung ke mahasiswanya, tergantung ke kitanya, gimana kita bisa memperoleh materinya gitu. Karena mereka sistemnya emang kayak gitu kan. Dan itu yang aku kayak struggle tiap aku ngobrol sama orang yang kuliah offline atau gimana mereka, atau bahkan mungkin mereka kumpul sama teman-temannya nongkrong gitu kan. Jiwa muda aku tuh kayak aku pengen kayak gitu. Tapi dan apa ya, ketika aku udah punya kesempatan kayak gini nih, aku bisa kuliah offline, umurku gitu, aku kayak minder, takut, merasa tertinggal banget. Aku ngerasa kayak I'm not deserve for anybody, kayak aku nggak pantas buat siapa-siapa gitu. Terus aku hitung kan, kalau misalnya aku lulus umur berapa, aku wisuda umur berapa, and that's not young anymore. Aku nggak muda lagi gitu. Aku nggak mungkin bisa ngikutin standar orang-orang yang ada di sini gitu. Bahkan aku mikir ya, nggak usah nikah kali ya. Kalau misalnya aku ngomong kayak gitu, orang-orang pasti nggak percaya karena aku jarang nggak punya pacar. Aku selalu punya pacar kan. Tapi ini tuh aku tuh punya pacar, aku tuh pengen bisa jadi diri aku sendiri, apa aku gitu. Karena selama ini bener-bener aku suportif nggak sportifnya mereka ya kayak biasa-biasa aja gitu kan, karena mereka nggak ngalamin yang aku alamin gitu. Dan aku pun nggak bisa memaksakan mereka tuh ngerti gitu keadaanku kan. Even orang tua aku sendiri juga mereka nggak paham sama situasiku. Aku juga ya minder dan ngerasa tertinggal banget. Aku nggak tahu ini yang bikin aku sakit sampai, dan berapa kali juga ibuku terus nanya, terus desa aku, kamu cerita, kalau ada apa-apa cerita. Aku nggak bisa, aku nggak bisa seterbuka ya, aku nggak bisa. Kayak kalau aku cerita tuh kayak makin sakit. Aku kayak gini aku cerita di sini di kamera karena aku tahu nggak bakalan ada yang ngejudge. Aku tahu aku tahu aku cuman bisa ngomong gitu kan, karena aku ngomong sendiri, aku berkeluh kesah sama Tuhan, kayak Tuhan kok kayak gini jalannya gitu, kenapa nggak gampang kayak orang-orang, kenapa nggak dipermudah, kenapa. Dan aku nggak tahu itu berefek ke kesehatanku. Aku nggak tahu separah itu ternyata. aku aku nggak ngerti lagi aku harus gimana, aku harus apa. Kalau misalnya orang-orang bilang cerita biar lega gitu kan, kalau aku bisa aku pasti cerita gitu. Terus aku ngomong sama ibuku kayak, emang apa sih yang aku nggak ceritain ke mama, sambil ketawa aku ngomong gitu biar dia itu yakin kalau aku tuh selalu cerita sama dia. Dan soal kepasangan, sebenarnya aku
aku nggak ngerti apa sih yang dia pikirin gitu, kenapa sih orang-orang gitu kayak aku sumber masalahnya, apapun yang terjadi tuh aku, salahku gitu. Aku ngerasa nyesel, ngerasa bersalah gitu sama segala hal yang aku alamin saat ini, yang aku lakukan saat ini, yang berdampak ke aku saat ini tuh itu salahku gitu. Kenapa dulu aku nggak kayak gini, kenapa dulu aku nggak ngelakuin itu tuh kayak apa ya, sesek, dan aku nggak bisa cerita. Ujung-ujungnya apa, aku nangis sendirian, aku bingung harus apa, aku ngalihin ke segala hal, dan kayak gimana ke depannya nanti. Dari dulu aku tuh cuman pengen aku tuh bahagia aja gitu. Entah ada orang yang ngertiin aku, yang bakalan paham situasiku tuh kayak gimana sekarang. Aku juga struggle sama belajarku, aku juga pengen di ngertiin. Siapa coba yang nggak pengen di ngertiin? Aku pengen dikasih, aku bukan dikasihani, aku pengen disayang, aku pengen dikasihi, aku pengen orang-orang tuh tahu kalau aku juga susah, aku nggak, tapi aku nggak bisa bilang ke mereka. Seolah-olah kalau aku pulang ke rumah aku tuh harus kelihatan orang yang paling kuat, aku orang yang aku kuat gitu. Even pacarku sendiri bilang aku tuh lemah. Ya kalau kalau kamu tahu aku lemah, kamu harusnya tahu gimana caranya apa menanggulangi kelemahanku gitu. Kadang kalau misalnya sekelibat gitu aku mikir, kalau aku akhirin semuanya, enggak juga, enggak bagus juga, bakalan banyak 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 orang yang bakalan sedih karena aku hilang mungkin. Tapi aku masih belajar juga. Aku cuman pengen semua orang yang kenal sama aku tuh juga struggle, aku tuh juga lemah, aku sakit, dari kecil aku sakit. Kalau bisa kalian mikir aku jahat, aku nggak peduli, aku nggak bisa ngertiin orang. Dari kecil aku udah berdarah. Aku juga capek. Aku juga pengen pengen senang, aku pengen nggak mikirin apa-apa. Kalau aku bisa, aku pengen nggak mikirin apa-apa, aku nggak pengen pakai perasaanku. Ini yang bikin aku sakit. Aku tahu semua orang juga punya masalah, kita semua punya struggle kita masing-masing. Kalau aku mau juga, aku pengennya cerita. Tapi kita lahir sendiri, kita hidup sendiri, kita juga mati sendiri. Kita nggak boleh nyalain siapa-siapa. Kita harus fokus sama diri kita sendiri. Terlalu banyak salahku. Aku nggak tahu Tuhan ngeliat apa enggak. Kenapa ngebiarin aku kayak gini?
kalau misalnya dibandingkan dengan kisah-kisah sedih orang lain, mungkin ada yang lebih sedih, ada yang lebih menderita dibandingkan aku, ada yang lebih kekurangan dibandingkan aku tahu. Makanya aku nggak pernah mau terlalu terbuka apa yang aku rasain. Aku nggak tahu berdampak ke kesehatanku. Sekarang lambungku bermasalah, aku nggak tahu gimana lagi. Kayak yang sekarang aku bisa jalanin cuman jadi diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Hal yang paling sulit yang belum pernah bisa aku coba, mengutamakan diri sendiri. Gak bisa, bukan gak bisa, belum bisa. Semoga kedepannya aku bisa ngelakuin itu, dan semoga aku di masa depan melihat video ini jadi lebih bangga gitu, karena aku bisa leluasa terbuka di video ini. Sama seperti video-videoku sebelumnya, apa yang aku ceritain, aku tuh cuman pengen tahu, pengen semua orang tuh tahu aku nggak kuat itu, aku nggak setangguh dan sehebat itu. Aku juga struggle sama apa yang aku jalanin sekarang. Jadi mohon berbaik hati ke sesama, karena kita nggak pernah tahu gimana perasaan orang itu, mental orang itu gitu. Kayaknya cuma segini aja dulu videonya. Semoga 10 tahun lagi aku sudah jauh lebih baik. Aku gak berharap aku bakalan menikah, berkeluarga, ada orang yang sayang sama aku. Aku cuma pengen aku tuh bebas. Tolong ya, sukses. Jangan, bukan sukses untuk orang lain, bukan sukses untuk siapapun, tapi sukses buat diri sendiri. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau, kamu bisa makan apapun, kamu bisa hidup sama siapapun, kamu bisa tinggal dimanapun, mau kamu menikah, mau kamu enggak, mau kamu punya anak, mau kamu adopsi, terserah. Aku udah janji sama diriku sendiri. Ayo buat utamakan diri kamu. Lihat aku nih di tahun 2026, di umurku yang 20 menuju 21 ini, kamu pernah sejatuh ini. Bahkan di sebelumnya juga kamu pernah lebih jatuh. Kamu pasti bisa. Oke. Segini dulu videonya. Kayaknya udah puas nangisnya. Besok-besok aku nangisnya di sini aja. Bye bye.